warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurel Kristianti Putranto, absen nomor 4. Saya akan mempresentasikan halaman 143. Pada gambar pertama, karyawan pabrik pupuk mengemasi pupuk yang akan didistribusikan atau dijual langsung dari pihak pabrik. Tujuan pada kegiatan tersebut adalah menjual pupuk kepada konsumen agar mendapatkan upah. Pada gambar kedua, terjadi kegiatan transaksi jual beli antara siswa-siswi dan penjual kantin. Siswa-siswi bertujuan untuk membeli makanan dan minuman, dan bagi penjual di kantin bertujuan untuk mendapat keuntungan dari minuman dan makanan yang dibeli oleh siswa dan siswi tersebut. Pada gambar ketiga, terjadi kegiatan penarikan pajak terhadap masyarakat yang sudah memiliki pendapatan berstatus wajib pajak. Pelaku ekonomi tersebut adalah pemerintah yang memiliki peran sebagai regulator. Regulator sendiri adalah peran rumah tangga pemerintah yang merupakan pengendali dan juga pengawas kegiatan ekonomi di suatu negara. Pada gambar 4, pelaku ekonominya adalah petugas pesawat kargo yang akan mengangkut barang-barang impor dari luar negeri. Tujuan kegiatan tersebut ialah untuk mendistribusikan produk atau barang. Saya Vanessa, absen 35. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Ada 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Keempat pelaku tersebut berperan penting dalam menggerakkan perekonomian negara sesuai dengan peran masing-masing. Pihak yang melakukan kegiatan produksi untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan orang lain dinamakan rumah tangga produsen atau RTP. Pihak yang bertugas memenuhi dan mengatur, mengendalikan, serta menggandakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian yang disebut rumah tangga pemerintah. Jadi, barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen memiliki 2 peran, yaitu sebagai konsumen dan sebagai penyedia faktor produksi. Perkenalkan, nama saya Ayu Mata Febrianti, kelas 8C, absen 5. Saya akan mempresentasikan halaman 146 tentang pendapatan rumah tangga keluarga serta peran rumah tangga konsumen. Pendapatan rumah tangga keluarga yaitu 1. Sewa, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah menyewakan tanahnya kepada perusahaan. 2. Upah, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja untuk perusahaan dalam kegiatan produksi. 3. Bunga, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan dalam kegiatan produksi. 4. Laba, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah memberikan kontribusi berupa tenaga dan pikirannya dalam mengelola perusahaan sehingga perusahaan memperoleh laba atau keuntungan. Peran rumah tangga konsumen yakni 1. Pemakai atau bisa disebut konsumen, barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. 2. Pemasok faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan untuk melakukan proses produksi. Nama saya Lintang, nomor absen 24, kelas 8C. Saya akan mempresentasikan halaman 147. Penggunaan faktor produksi yang mereka pinjamkan ke rumah tangga perusahaan. Contoh pasar tersebut adalah minimarket, pasar tradisional, bengkel, lembaga bimbingan belajar. Peran yang kedua dari rumah tangga konsumen adalah sebagai penyedia faktor produksi bagi rumah tangga produsen. Perkenalkan, saya Felinda, absen 34. Saya akan mempresentasikan halaman 148, gambar 1. Beberapa truk-truk sedang mengangkat kayu-kayu untuk didistribusikan. Pada gambar tersebut menunjukkan contoh faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam untuk digunakan sebagai faktor pendukung produksi barang dan jasa. Gambar 2. Pertanian pada lahan kebun teh. Hasil dari teh dapat menjadi minuman kemasan, dan pemilik lahan berperan sebagai pemasok faktor, yaitu produksi alam kepada perusahaan. Perkenalkan, saya Devina Mutiara Alfa, 17. Faktor produksi yang ketiga adalah faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja adalah faktor produksi yang berupa tenaga kerja manusia. Gambar 1. Dari orang guru yang sedang mengajar pelajaran kelas. Gambar 2. Seorang dokter yang sedang memeriksa pasien. Dan gambar 3. Seorang teknisi merakit sebuah simulator. Gambar 4 adalah sebuah resepsionis yang sedang melayani customer. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.